Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini teman-teman ya bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan intinya teman-temannya tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Yang dimana kalau kita lihat bersama keadaannya teman-teman tergolong sangat istimewa ya karena terjadi dua warna ya bukan satu warna. Harapan saya sih istimewirnya itu satu warna ya hijau royo-royo gitu teman-teman. Tapi mau di apa bos ya keadaan market kita nggak ada yang tahu pergerakannya gitu ya. Hanya mereka-mereka yang berduit gitu yang bisa gerakin market. Oke ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini ada permintaan dari beberapa teman-teman, Bang, tolong bahasin Luns dong, kenapa dia lumayan nih ada kenaikan sekitar 10%-an katanya seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat untuk Luns sendiri teman-teman ya. Nah, untuk Luns sendiri teman-teman bisa kalian lihat dari layar monitor teman-teman sendiri ya bahwasanya dia itu masih di area psikolog gitu ya teman-teman, atau dia itu sedang sideways aja gitu atau bisa dikatakan konsolidasi lah karena pergerakannya masih di area-area demandnya ini gitu ya kan, dimana dia naik sampai titik resisten terdekatnya ya teman-teman. Nah, sampai sini dia turun lagi, mungkin nanti dari sini naik lagi, turun lagi. Jadi masih di area-area dia sideways gitu ya. Nah, beda cerita teman-teman seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya. Ya, beda cerita ketika ini candle ini tembus ya. Tembus dari MA50 ini teman-teman ya. Dia tembus, mungkin next targetnya terdekat ada di area 106 sampai di area sini teman-teman ya. Sampai di area 11239. Tapi kalau kita lihat mungkin pergerakannya masih akan di dalam area-area ini aja dulu teman-teman ya, sampai memang ada news yang bisa membawa harga Luns ini mengalami lonjakan keluar dari zona nyamannya dia, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil gitu akan semakin terlihat gitu teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari time frame 4 jam, nah bisa kalian lihat sendiri teman-teman ya. Nah, bergerakan si Luns ini kalau dari time frame 4 jam dia berada di atas EMA 50 ya kan, tapi akan tetapi di EMA 200 teman-teman dia terpantul ke bawah lagi. Setelah nyentuh di EMA 200 dia pantul ke bawah lagi dua kali ya teman-teman, dua kali penyentuhan dia turun dari MA 200. Jadi ini bisa dikatakan mungkin pergerakannya masih akan di area-area ini dulu gitu ya. Ya mungkin di area sini teman-teman ya, di area 84 sampai di area 93-an. Mungkin akan di area-area itu dulu. Itu untuk beberapa waktu sampai benar ada sesuatu hal yang bisa membuat harga daripada Luns ini ada jebolan gitu. Ketika dia ngejebol nih dari time frame 4 jam ini, ketika dia bisa ngejebol di area EMA 200, kemungkinan akan ada kenaikan harga juga gitu teman-teman. Jadi paham ya, sampai sini pergerakannya kan masih kayak gini, belum ada pergerakan yang cukup signifikan lah ya, masih di zona nyamannya dia gitu. Oke, jadi apa yang menyebabkan harga Luns ini naik gitu ya kan, yang menyebabkan ada pembelian yang cukup lumayan gitu sampai naik 10%, kemungkinan karena sesuatu hal yang kita bahas kemarin perihal final proposal yang akan naikin pajak, bisa juga karena itu gitu teman-teman ya, karena itu. Nah ya dari sisi lain juga dari pembakaran yang terjadi juga bisa gitu ya. Tapi kalau menurut dominan saya teman-teman ya, kalau menurut pandangan saya pribadi mungkin karena memang akan mendekati sistem paritas layer 1 atau layer satunya itu teman-teman untuk beberapa minggu ke depan ya, atau 1 atau 2 minggu ke depan lah intinya. Di pertengahan bulan ini kalau nggak salah ya teman-teman, itu akan aja uji coba paritasnya untuk L1 GT1 atau apa itu ya. Itu teman-teman mungkin persiapan itu juga bisa. Oke. Nah dari selain ini teman-teman ya. Nah selain dari itu tadi teman-teman, untuk pembakaran Luns per video ini dibuat dalam kurun waktu 24 jam terakhir nih ya, 24 jam terakhir ini ada 68.598.226
lunch ya, atau sekitar 68,5 juta lunch yang terbakar per video ini dibuat. Ini masih bisa naik teman-teman, masih bisa naik ya. Dan untuk lunch yang dipertaruhkan atau yang di staking teman-teman, ini meningkat nih, ini meningkat. Yang terakhir kita bahas itu kayaknya di area sekitar 998 kalau nggak salah ya, atau di area 996 itu ya. Dan saat ini dia nambah lagi nih 698 juta 234 1114. Oke, nah jadi kalau kalian lihat di sini untuk bloknya 6 detik jumlah transaksinya ini teman-teman, total biaya tax masih harus dibayarkan nih, ada sekitar 52,6 juta lunch dan ada 148,4 UTC ya, 148.000,4 UTC. Nah, jadi ini bisa menjadi acuan juga. Dan kalau kita lihat dari kurun waktu 7 hari terakhir ini teman-teman, mantap jiwa nih. Lunch supply yang terburn dalam 7 hari terakhir itu ada sekitar 2,24 miliar lunch. Dan untuk yang di staking ini teman-teman ada sekitar 8,7 miliar lunch ya. Jadi untuk nilai staking, untuk nilai pembakaran ya, ini ada kenaikan pembakaran juga gitu. Untuk stakingnya ini mantap jiwa ya. Tinggal sedikit lagi ya, ini akan mencapai di area 1 triliun lunch yang di stack. Oke, yang di stack teman-teman. Semakin banyak akan semakin bagus untuk Luna Classic ke depannya. Kenapa ya? Karena akan ada banyak penahanan. Nah, jadi saran dari saya ya, ini hanya sekedar saran teman-teman. Boleh diterapkan, boleh tidak. Kenapa? Karena gini teman-teman ya. Lunch ini dia itu belum bisa mengembalikan secara powerful kepercayaan para investornya. Oke, belum bisa mengembalikan itu. Oke, nah jadi saran dari saya teman-teman, ketika kalian beli di harga-harga saat ini ya, semisal lunch ini kill 10 ya, minimal kill 10 dulu ya kan, berarti di area 0,30 di belakang koma yang tadi kepala 1 atau 2 gitu. Kalian ambil dulu itu modal kalian. Kalian ambil modal kalian. Naik lagi kill 10 lagi, kalian ambil tipis-tipis, naik lagi kill 10 lagi, ambil tipis-tipis. Gitu sistemnya teman-teman, sampai benar-benar lunch ini bisa menggait atau mencapai kepercayaan para investor buat masuk kembali ya. Karena saat ini kalau kita lihat bersama teman-teman, lunch ini sedang berusaha untuk membalikan kepercayaan para investor dengan salah satunya meningkatkan paritas layer satunya gitu teman-teman, dimana nanti kalau itu sudah diluncurkan secara publish ya, tingkat blockchain daripada lunch ini akan setara dengan Luna 2.0 dengan Cosmos, yang dimana itu akan berdampak positif untuk lunch. Kenapa? Karena proyek yang ada di Cosmos dan Luna 2.0 bisa membangun proyek mereka di atas jaringan Luna Classic gitu teman-teman. Jadi akan memperkuat proyek-proyek atau memperkuat ketahanan, kekebalan tubuh daripada Luna Classic ya gitu teman-teman. Body armornya gitu ya akan memperkuat itu. Maka dari itu saran dari saya ya simple gitu. Ketika dia kill 10, kalian ambil dulu itu 10% kah 20% gitu. Yang penting modal kalian aman dulu gitu ya kan. Naik lagi kill 10 lagi teman-teman, ambil dulu 50% ya. Kalian siapkan saja beberapa persen itu di setting jual di area $1. Sisanya ya kita ambil secara pelan-pelan gitu teman-teman. Kita ambil secara pelan-pelan, jangan sampai kita ketinggalan momen. Maksudnya gimana? Ketika ada kenaikan kita nggak mau ngambil, tiba-tiba koreksi, kita emosi. Banyak kan seperti itu ya kan. Nah, kalau kita lihat perkembangan daripada lunch ini memang cukup mantap jiwa ya. Semoga ini langkah awal untuk kebangkitan lunch. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Luna Classic ya teman-teman. Semoga sedikit membantu. Salam cuan.